Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang gaya komunikasi dan kepemimpinan. Pemimpin di dalam sebuah organisasi dapat berperan sebagai komunikator. Sebagai pemimpin harus mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi terhadap para anggotanya, baik komunikasi verbal maupun nonverbal. Dalam komunikasi tersebut, pemimpin dapat merangsang partisipasi orang-orang di sekitarnya. Kinerja para anggota kelompok organisasi dapat dipengaruhi dengan banyak hal, salah satunya dari gaya komunikasi pemimpin pada sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Kepemimpinan merupakan kegiatan yang dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku orang lain agar dapat melakukan kegiatan maupun pekerjaan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai seseorang pemimpin kelak. Saya akan menjelaskan 5 gaya komunikasi. Yang pertama, the controlling style. Gaya ini merupakan gaya komunikasi mengendalikan. Ciri-ciri dari gaya ini yaitu mengatur dan membatasi perilaku para bawahannya. Gaya komunikasi ini dapat ditandai dengan adanya niat untuk mengatur pikiran orang lain atau orang di sekitarnya. Gaya komunikasi seperti ini dikenal dengan one-way communication atau disebut komunikator satu arah. Dengan digunakannya gaya komunikasi, membuat para bawahannya akan menyelesaikan tugas dengan baik dan tidak keluar jalur yang tidak seharusnya ia lakukan. Akan berada dalam jalur yang seharusnya dalam melakukan tugas ataupun pekerjaannya di suatu organisasi. Yang kedua yaitu the equalitarian style. Gaya ini merupakan gaya komunikasi dua arah yang didasarkan dengan aspek kesamaan. Ciri khas dari gaya komunikasi ini yaitu adanya arus komunikasi yang dapat dilakukan secara timbal balik. Komunikasinya dilakukan secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Dengan menggunakan gaya komunikasi seperti ini, termasuk gaya komunikasi yang efektif dan akan lebih efektif lagi dalam memelihara kerjasama dan empati, serta khususnya dalam situasi untuk mengambil keputusan terhadap suatu permasalahan yang bersifat kompleks. Yang ketiga yaitu the stuttering style. Gaya ini merupakan gaya komunikasi yang terstruktur dan memanfaatkan pesan verbal secara lisan maupun tertulis agar perintah yang harus dilaksanakan tersebut jelas, penjadwalan tugas dan pekerjaan serta struktur organisasinya juga jelas. Pengirim pesan atau sender lebih memberikan perhatiannya terhadap keinginan untuk dapat mempengaruhi orang lain dengan cara yaitu berbagi informasi tentang tujuan organisasi, jadwal kerja, aturan, dan prosedur yang berlaku dalam organisasi atau dalam perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu the dynamic style. Gaya ini merupakan gaya komunikasi yang agresif yang biasanya sering digunakan atau dilakukan sales, marketing, dan juru kampanye. Nah, dapat dikatakan agresif karena pengirim pesan atau sender itu memahami kalau lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan. Gaya komunikasi ini bisa dibilang cukup efektif jika digunakan dalam mengatasi masalah yang bersifat kritis. Dengan syarat para anggota kelompok mempunyai kemampuan yang cukup untuk dapat mengatasi masalah yang kritis tersebut. Dengan digunakan gaya komunikasi ini akan membuat karyawan atau anggota kelompok termotivasi untuk melakukan tugasnya dengan cepat dan tepat. Hal tersebut akan membantu untuk mencapai tujuan bersama. Yang terakhir yaitu the relinquishing style. Gaya ini merupakan gaya komunikasi pemimpin yang dapat menampung atau menerima saran serta pendapat atau gagasan dari orang lain, dibandingkan untuk memberi perintah kepada anggotanya, meskipun pengirim pesan memiliki hak memberi perintah kepada orang lain. Itulah video yang dapat saya jelaskan mengenai gaya kepemimpinan dalam organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.